Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu sekalian. Selamat sore, Sore, Bu. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa mengikuti Zoom meeting pada sore hari ini. Dan saya akan membahas mengenai sudah tampil ya Bapak Ibu di layar Ibu-ibu sekalian. Materinya Sudah, Bu. proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kemudian bagaimana proses penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan? Nah, terlebih dahulu mari kita pahami kerangka dasar dan struktur kurikulum. Cara kita untuk memahami kerangka dasar dan struktur kurikulum yaitu yang pertama, apa saja yang menjadi dasar panduan kurikulum operasional satuan pendidikan. Kemudian, apa saja yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan apa saja yang menjadi otonomi satuan pendidikan. Baiklah Ibu-ibu, di layar Ibu-ibu sekalian sudah terpaparkan kerangka tentang penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang pertama ada kerangka dasar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan SMP. Kemudian di situ ada tujuan pendidikan nasional, kemudian ada profil pelajar Pancasila, standar kompetensi lulusan, kemudian di standar kompetensi lulusan ada standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar lainnya. Kemudian ada struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, Bapak Ibu, contoh perangkat ajar yang pertama itu ada buku teks pelajaran, bahan ajar, modul ajar, mata pelajaran, dan proyek profil pelajar Pancasila. Contohnya ada di kurikulum satuan pendidikan. Nah, ini ya Bapak Ibu, ada beberapa penjelasan mengenai kerangka struktur kurikulum. Yang pertama ada tujuan pendidikan nasional, yaitu menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Tujuan pendidikan nasional ini sudah diterjemahkan dalam profil pelajar Pancasila. Yang kedua ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaharuan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Dari perspektif penyusunan kurikulum, profil pelajar Pancasila adalah tujuan besar atau aspirasi yang perlu dicapai atau yang disebut juga dengan long-term outcomes atau luaran jangka panjang. Profil pelajar Pancasila merupakan interpretasi
dari tujuan pendidikan nasional dan visi pendidikan Indonesia yang digunakan sebagai rujukan penyusunan standar nasional pendidikan dan kurikulum. Selanjutnya ada standar nasional pendidikan, yaitu yang diacu sebagai kerangka dan sudah diterjemahkan pada struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, serta capaian pembelajaran. Kemudian ada struktur kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi acuan sekolah untuk mengembangkan kurikulum menuju tercapainya profil pelajar Pancasila yang dapat ditambahkan dengan kekhasan sekolah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Struktur kurikulum ini berisi kegiatan intrakurikuler, termasuk pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada prinsip pembelajaran dan asesmen. Prinsip pembelajaran dan asesmen menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pembelajaran dan asesmen di sekolah. Kemudian ada capaian pembelajaran, merupakan kompetensi yang harus dicapai peserta didik sesuai dengan fase perkembangannya. Nah, memahami kerangka dasar dan struktur kurikulum, kerangka berisi tujuan yang hendak dicapai dalam konteks luas dan jangka panjang. Diharapkan kerangka dasar ini menjadi kompas dalam menunjukkan arah pendidikan Indonesia. Berikut sekilas penjelasan mengenai dokumen pendukung atau dokumen yang selalu menjadi rujukan ketika mengembangkan kurikulum satuan pendidikan. Nah, tadi sudah saya jelaskan, Ibu-ibu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Silakan, Ibu Rejani. Iya, Bu, dari yang Ibu paparkan ini, untuk lebih ringkasnya lagi, Bu, apa yang dimaksud dengan standar nasional pendidikan itu, Bu? Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu Rejani, atas pertanyaannya. Standar Nasional Pendidikan atau SNP merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dan pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggara atau satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Paham, Ibu Rejani? Oke, Bu, baik, Bu. Sudah cukup paham. Terima kasih, Bu, atas paparannya. Terima kasih, Ibu. Untuk Ibu Ila, ada yang ingin ditanyakan? Sudah Bu, saya sudah cukup jelas mendengarkan pemaparan yang Ibu jelaskan. Oke, baiklah Ibu-ibu. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, sampai sini saja materi yang saya paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.